Salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Untuk mengedukasi anggota WKRI tentang gizi dan kesehatan, dilaksanakan seminar tentang gizi yang diikuti 100 peserta di Aula Santa Tresia, Jakarta, tanggal 29 April tahun 2023. Dr. Natania S. Sutisna menjadi narasumber utama pada kegiatan tersebut. Seminar itu diawali dengan pembahasan makanan yang bergizi yang mendukung kesehatan. Juga diikuti dengan kegiatan tanya jawab dari seluruh peserta. Wakil Ketua WKRI Cabang Santa Tresia, Suhartati, mengatakan seminar ini sebagai jawaban atas keluhan tentang kesehatan yang dialami selama pandemi COVID-19. Ikuti liputan seminar selengkapnya berikut ini. Di lab itu udah bisa, banyak lah didapat. Kalau misalnya kita lakukan nanti baru kita kasih kalsiumnya sehari berapa miligram, suplemen gitu ya, tablet. Nanti sampai kalsium normal ya udah lepas lagi. Yang penting kita minum makan sayur dan buah. Gitu Bu? Ya. Itu perbedaannya apa makannya lebih baik dengan salad atau dengan sayur yang rebus. Karena suami saya kan asing. Saya kan dari dokter sampaikan beda ya, beda dengan orang asing dan Asia. Nah, jadi begitu saya yang mengatakan saya makan sayur rebus itu ya 2 hari sekali. Karena saya setiap pagi saya malam itu pasti makan salad. Karena sekarang malam saya lapar ya saya makan salad. Saya potong dengan cheese ya, dengan roti. Ini yang saya makan hampir setiap hari. Nah itu pertanyaan saya. Mohon kita berikan. Boleh. Tapi kalau bisa dressingnya jangan mayones Bu. Enggak, saya masuk ke mayones. Langsung. Saya nggak doyan mayones. Olive oil Bu, pasti suami suka. Tambah balsamico Bu. Sip. Nah itu cocok, itu sudah bagus. Itu nggak masalah. Olive oil dengan lemon. Lemon boleh. Lemon boleh. Lemon besar ya. Iya. Biar saya fresh dengan biar segar. Boleh. Nah, kalau keju juga nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Gini, kalau saya suka kasih tahu pasien-pasien saya juga, kalau rasanya saya bilang dong, kan kadang-kadang kalau orang di rumah sakit itu kan butuh telurnya banyak. Saya bilang ya udah, jangan makan telurnya di sarapan atau di siang, 1 butir aja di siang gitu. Tapi ibu bikin saladnya, jadi telurnya direbus, terus dirajang-rajang. Nah, dicampurin di salad itu juga bisa. Ya, yang penting kan telurnya kemakan. Jadi itu ya variasi aja sih. Kalau susu beruang, ini mereknya Bu ya. Jadi sebetulnya gini, susu itu bahasa Inggrisnya itu adalah ONS, Oral Nutrition Support. Dia adalah support, dia adalah suplemen, dia tambahan. Susu itu sebetulnya dikasih kalau kita itu makannya kurang. Orang lagi di rumah sakit, gitu ya. Dia nafsu makannya kecil, sedikit. Ya kita kasih susu karena susu tinggal blok, minum selesai. Atau dia pakai sonde, ya kita kasih sebagai tambahan. Tapi utamanya itu tetap dari makanan. Pada prinsipnya, kalau makanan ibu sudah cukup untuk memaintain tubuh, berat badan, cukup untuk memaintain kesehatan, makanya kan perlu medical check up sebetulnya. Itu tidak perlu lagi susu-susu. Nah, kalau susu untuk ensure, itu pada lansia sejauh ini penelitiannya bermanfaat. Ensure yang Goldsure ya? Yang Goldsure ya. Karena itu dia memang ada untuk meningkatkan ada kadar leositnya dan kawan-kawannya untuk meningkatkan otot, tapi harus gerak Bu, harus gerak. Ya. Karena kalau kita makan protein aja kita nggak gerak, buat apa protein yang dimakan? Nah, jadi coba ini udah bagus. Kalau misalnya itu tetap jalan. Mantap Ibu, begitu dia. Kasih. Sekali lagi untuk memperdalam. Itu juga usul saya. Dan saya kira sejauh pengamatan saya ikuti seminar. Mungkin kegiatan ini yang paling aktif. Terima kasih juga kepada peserta yang aktif. Dari kita untuk kita.
jeleknya itu pinot sausnya, saus kacangnya. Karena kacangnya itu digoreng toh. Nah, kacang tanah di blender kan, cara bikinnya digoreng di blender baru ditambah sama gula merah. Kacangnya digoreng. Nah, itu yang jelek. Jadi bagus gado-gado karena dia segar, tapi jangan banyak-banyak saus kacangnya. Sekali lagi saus kacangnya memang enak, Pak. Tapi yang enak itu yang harus kita pikirkan, bagus atau enggak. Jadi ya, jadi bagus tapi saus kacangnya hati-hati. Dan komposisinya gado-gado kalau dia ada telur, kan biasanya juga ada tempenya ya, gado-gado ya, ada tahunya dipotong ya, nah, itu sesuai. Tinggal tambah buah aja di situ. Kentang juga bisa ada, lontong kadang-kadang. Yang penting lebih bagus gado-gado dibanding ketoprak. Nah, karena ketoprak tuh bihun dicampur lagi sama lontong, kerupuknya banyak gitu ya. Tahu goreng. Tahu goreng lebih bagus gado-gado. Tapi si saus kacangnya itu, sausnya itu ya jangan terlalu banyak. Ya buat seger-segernya aja. Gitu ya Pak ya. Mengalami menstruasinya dok, menstruasi. Berarti mungkin harus ke dokter ibu. Udah, kata dokter kamu kegemukan, diperiksa segalanya itu. Berarti ke dokter gizi karena harus dikurangin gitu. Oh gitu ya dok. Cuma saya belum praktek. Itu. Dokter gizi di mana aja, Bu? Oke. Saya belum praktek ibu. Makasih ya dok ya. Baru masih ngurus-ngurusin surat-surat Izinnya. SOP. Oh, amin. Mohon doanya biar cepet ibu. Gantian bentar. Makasih ya dok. Iya, sama-sama ibu. Makasih. Oke, semoga setelah mendengarkan tadi yang paling penting semoga diaplikasikan supaya jadi lebih sehat. Kalau sudah terlanjur sakit supaya tidak bertambah parah sakitnya dan supaya menurut dokternya kalau dikasih obat diminum, terus kontrol, yang penting kontrol setiap dianjurkan. Begitu. Tuhan memberkati. Sering di masyarakat konsep makan dengan kesehatan itu mungkin yang umum yang tidak dipahami oleh publik itu seperti apa sih dok? Kalau antara makanan dengan kesehatan, misalnya konsumsi berlebihan begitu. Nah. Kalau orang-orang itu banyak berpikir yang penting dengan obat itu selesai. Ternyata enggak. Ternyata obat itu adalah khususnya untuk penyakit tidak menular seperti diabetes, seperti hipertensi, darah tinggi. Obat itu adalah lini ketiga. Setelah yang pertama itu adalah perubahan gaya hidup dan yang kedua adalah pengaturan pola makan. Jadi harus bersamaan juga dengan gaya hidup dan pola makan. Bagi masyarakat di perkotaan mungkin apa yang perlu dihindari dok soal makanan ini? Makanan yang cepat saji, yang tinggi lemak sama yang tinggi garam itu yang harus dihindari. Oke. Yang terakhir, poin yang diharapkan para lansia atau usia-usia dewasa untuk seminar hari ini seperti apa dokter? Saya harapkan semoga yang paling penting berbeda tadi komposisinya itu konsumsi ini juga pada kondisi yang sehat ya tentunya. Kemudian juga untuk aktivitas fisiknya juga harus meningkat. Berarti olahraga tapi menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau sudah lansia ya jangan lagi. Tapi yang lebih bisa ditoleransi masing-masing individu. Dok, maaf, boleh tahu alumni dari mana gitu? Saya dokter umum UPH Universitas Depan, spesialis gizi klinis di Universitas Hasanuddin. Makassar. Ya, tahun berapa? Lulus 2023. Oh ya, berarti sekarang stay di mana? Rumah sakit mana? Sekarang saya asli Jakarta, tinggal di Jakarta, sementara mengurus surat-surat spesialisnya. Untuk praktek gitu? Untuk praktiknya, ya. Oke. Belum ada praktik. Oke. Iya. Baik. Terima kasih banyak dokter. Saya sih masih ngurus banyak berkasnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Kegiatan seminar hari ini Bu. Salah satu program kerja dari WKRI Santat Tersia dari bidang Kesra, dia mengadakan gizi karena pada saat ini selama pandemi ini kan banyak orang-orang juga yang terkena imbasnya yang tidak bekerja, banyak yang PHK, akhirnya gizi mereka tidak didukung dengan keuangan, akhirnya banyak yang drop, banyak yang sakit. Jadi dengan adanya seperti ini supaya kita bisa tahu bahwa penyakit kita ini bukan hanya dari makan apa aja. Jadi bisa tahu bahwa kita kebanyakan nasi juga nggak bagus untuk gula. Jadi ini sangat membantu kita yang
sangat tidak mengerti tentang gizi. Oke, Itu salah satu oke. motivasi kita membantu Oke. kalangan-kalangan menengah ke bawah. Oke. Berarti harapannya Ibu Tati? Harapan Harapannya. dengan adanya seminar ini, Nah. jadi orang-orang semakin mengerti Ah. dan bisa menjaga pola makan, Ah. sehingga kehidupan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oh, oke.